Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang mau bertanya masalah permasalahan di Afghanistan. Bagaimana cara kita menanggapi permasalahan kaum Taliban yang ada di Afghanistan? Apakah dia Islam atau dia Islam teroris? Karena dia merebut negara itu dengan kekerasan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taliban itu begini, jadi kita ibda' binafsika wa biman ta'ul, ya kata Nabi. Wa amur ahlaka bis salah, ya dalam Al-Quran. Jadi kita urus diri sendiri dan yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Jadi urusan kita ya urusan kita, diri sendiri dan keluarga dan tetangga yang mantaul, yang dekat-dekat saja. Kalau yang jauh ya sudahlah, kenapa harus dipikirkan. Tapi ya mungkin karena namanya kita hidup di zaman di mana media itu gencarnya luar biasa, ya zaman era globalisasi katanya ya. Jadi yang jauh itu sudah dekat semua seakan-akan. Dan informasi terus cepat sampai ke semua orang dengan begitu masifnya, begitu cepatnya. Sehingga kadang-kadang memberi dampak dan pengaruh juga kepada kita lah gitu ya. Perlu diketahui bahwa informasi juga harus lengkap, harus yang akurat. Jangan asal-asal dengar. Betul-betul beritanya itu yang akurat. Yang saya tahu, dari informasi dan sumber-sumber berita yang akurat, Taliban itu, wallahu alam, Taliban itu tidak merebut kekuasaan. Taliban itu mengambil kekuasaan yang ditinggalkan. Jadi Afghanistan dikuasai oleh pemerintah Amerika, oleh penguasa-penguasa dari Amerika. Dan sekarang penguasa-penguasa itu sudah meninggalkan Afghanistan. Diserahkan kekuasaan itu kepada Taliban. Itu yang terjadi, bukan memperebutnya, bukan memperebutkannya. Kemudian Afghanistan ini, Taliban ini mohon maaf, tidak pernah kita dengar akhir-akhir ini yang melakukan kekerasan, membunuh, memperebut secara kekerasan. Yang selama ini kan yang kita dengar seperti itu ISIS. ISIS ini tulen terorisnya, wal-ayazubillah. Kenapa? Dari mana kita tahu teroris yang betul-betul kejam dan bukan sama sekali mencerminkan Islam? Yang dia perangi itu saudara sama-sama muslimnya. Misalnya Syiah dibom, orang-orang Sufi yang ziarah makam dibom, malah makam-makam wali dibom. Ya Allah, kok sasarannya malah sesama muslim? Teroris itu juga kadang-kadang sasarannya tidak jelas. Datang pergi ke tempat hiburan atau di jalan-jalan, di stasiun-stasiun, di situ ada bayi, di situ ada juga orang muslim, kemudian dia lepas bom di situ. Itu baru nggak karuan, seperti itu jauh dari ajaran Islam. Tapi Taliban ini selama ini kita dengar tidak pernah yang melawan pemerintah yang sah. Padahal kalau dia melawan pun Amerika musuhnya, bukan muslim. Yang kita dengar misalnya di Libya, Muammar Gaddafi di teror, Muammar Gaddafi muslim. Ya dengan lah dengan segala perbedaan yang ada. Misalnya di Mesir, Hosni Mubarak muslim. Jadi udah pemerintah yang sah, muslim pula. Jangan sampai terjadi di Indonesia begitu. Presiden kita alhamdulillah muslim dan presiden pemimpin yang sah. Ya, terlepas soal perbedaan dan lain sebagainya, itu lain babnya, lain ceritanya. Yang terjadi di Taliban itu harus kita pahami seperti apa. Mereka kemudian sekarang setelah berkuasa, mereka tidak membuat keonaran. Pemimpin atau orang-orang yang berbeda pendapat dengannya tidak diteror, ya. Kemudian ada berita menarik yang saya terima juga dari berita-berita akurat. Taliban ini berziarah ke makam Imam Bukhari, ya. Kemudian bertawassul di sana, bertabaruk di sana. Berarti secara ideologi bukan yang umum dianut oleh para teroris. Ya, ideologinya ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bermazhab Hanafi, berakidah Maturidiyah, dan juga bersuluk menjalankan tariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah. Mirip-mirip seperti kita di Indonesia, wabil khusus NU, NW,
dan yang serupa. Malah kalau kita flashback beberapa tahun lalu, ternyata Taliban ini sudah berkunjung ke NU, ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan berdiskusi di situ bagaimana membangun masa depan yang lebih baik dan membangun negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan alhamdulillah dengan NU sudah memberikan banyak masukan-masukan. Artinya apa? Taliban ini belajar dari Indonesia ternyata gitu. Jangan ada otak-otak yang kemudian, oh Taliban saja berkuasa, kenapa kita tidak? Ayo kita belajar dari Taliban. Jangan lupa Taliban itu belajar dari Indonesia. Ya ala kulli hal, kita berdoa mudah-mudahan keamanan, kenyamanan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dan tebarkan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin.